Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ferry Yusaldi, mahasiswa semester 5 Universitas Pelita Bangsa dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di video ini saya akan membahas sebuah tema yang berjudul Sejarah Singkat Sistem Moneter Internasional, di mana video ini saya buat untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan. Sebelum memulai masuk ke materi, mungkin bagi sebagian orang, sistem moneter internasional masih jarang didengar dan diketahui. Lalu apakah sistem moneter internasional itu? Sistem moneter internasional itu adalah pengaturan atau kesepakatan formal antar negara atas nilai tukar masing-masing mata uang negara-negara dunia terhadap mata uang lainnya. Jadi secara mudahnya, sistem moneter internasional adalah sistem yang mengatur nilai tukar uang suatu negara terhadap negara lainnya. Contohnya seperti rupiah dengan dolar, rupiah dengan yen, atau rupiah dengan mata uang lainnya. Setelah kita mengetahui sedikit definisi tentang sistem moneter internasional, sekarang saya akan mencoba membahas sejarah dari sistem moneter internasional sesuai dengan tema yang saya pilih. Sistem moneter internasional telah mengalami perubahan sebanyak 3 kali, yaitu pertama, gold standard, kedua, Bretton Woods system, yang ketiga, after Bretton Woods system. Masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan dalam mengatasi ketidakseimbangan ekonomi, defisit neraca pembayaran, dan pertumbuhan supply of money. Mari kita bahas sistem moneter secara satu persatu mulai dari gold standard. Gold standard telah lama digunakan untuk medium of exchange, unit of account, dan store of value dalam perekonomian internasional sejak tahun 1870 hingga tahun 1914. Lalu, sistem gold standard memiliki jumlah uang yang beredar dan perubahannya di suatu negara di backup dengan jumlah cadangan emas yang dimiliki oleh negara tersebut, serta nilai tukarnya fix dalam jangka panjang sehingga mengurangi fluktuasi nilai tukar dalam perdagangan internasional. Sistem gold standard juga memiliki kekurangan. Pertama, keterbatasan dalam sistem gold standar, yaitu kebijakan moneter ditentukan oleh produksi dan penemuan emas. Bila produksi emas rendah, maka money supply pun turun, sehingga money supply tidak dapat memenuhi kegiatan ekonomi dan terjadi deflasi. Demikian sebaliknya, ketika ditemukan emas dalam jumlah besar, contohnya pada akhir tahun 1890-an, maka money supply dunia meningkat dengan cepat yang menyebabkan inflasi. Sistem ini runtuh ketika pecah Perang Dunia Pertama karena perdagangan mengalami kekacauan dan negara-negara tidak lagi mau mengkonversikan mata uangnya dengan emas. Dan sistem moneter gold standard pun mulai ditinggalkan. Setelah Perang Dunia Pertama berakhir, dunia mengalami resesi ekonomi panjang hingga akhir Perang Dunia Kedua. Setelah itu, Juli 1944, negara-negara utama pemenang perang, Amerika bersama 43 negara lain mengadakan pertemuan di Bretton Woods, New Hampshire untuk mencari bentuk sistem moneter internasional yang baru. Lalu sistem moneter yang dibentuk dikenal dengan Bretton Woods atau secara teknis disebut Gold Exchange Standard, yaitu standar US dollar yang dikaitkan dengan emas. Semua mata uang lainnya fix terhadap US dollar dan harga emas ditetapkan dalam US dollar. Sistem Bretton Woods juga awal dijadikannya US dollar sebagai reserve currency untuk international reserve oleh negara-negara lain. Hal ini disebabkan oleh kedudukan Amerika sebagai negara utama pemenang Perang Dunia Kedua, mempunyai kekuatan ekonomi terbesar saat itu dan memiliki cadangan emas yang besar di dunia. Fixed exchange rate pada era Bretton Woods dinilai berdasarkan convertibility mata uang US dollar terhadap emas, yaitu sebesar 35 US dollar per ounce. Negara-negara yang mengalami surplus atau defisit berkepanjangan harus melakukan devaluasi atau revaluasi. Sistem ini mulai goyah saat negara-negara yang mengalami surplus
BOP atau Balance of Payment tidak mau melakukan penyesuaian atau revaluasi, sehingga penyesuaian sistem Bretton Woods tidak berjalan dan mengakibatkan sistem ini ambruk pada tahun 1971. Hal ini menyebabkan Amerika Serikat memilih untuk membiarkan US dollar mengambang terhadap emas dan beberapa mata uang lainnya sejak bulan Agustus 1971. Setelah era Bretton Woods, setiap negara membiarkan nilai tukar mereka bergerak sesuai dengan kekuatan pasar namun tetap menjaga pergerakan nilai tukarnya atau smoothing pada batasan tertentu, sehingga tidak terlalu fluktuatif. Peranan otoritas moneter menjadi penting dalam menjaga kestabilan nilai tukar. Dari sinilah era sistem moneter after Bretton Woods system mulai digunakan. Banyak negara dengan kondisi neraca pembayaran surplus tidak menginginkan nilai tukarnya terlalu menguat atau apresiasi agar ekspor tetap kompetitif. Contohnya seperti negara Jepang. Ada pula negara yang mengalami defisit neraca pembayaran yang cenderung untuk mempertahankan nilai tukarnya tetap lemah agar volume impor tetap tinggi untuk mencukupi kebutuhan barang di dalam negeri dan mendorong capital inflow atau arus masuk modal tetap terjaga seperti di negara Indonesia. Ada juga negara-negara yang menganut fixed exchange rate seperti Hong Kong dan China. Tidak terpengaruh dengan perkembangan surplus atau defisit dari BOP. Dalam sistem moneter after Bretton Woods, sistem ini pun juga memiliki beberapa kekurangan, yaitu dalam jangka pendek nilai tukar menjadi sangat fluktuatif. Lalu proses smoothing sulit dilakukan mengingat keterbatasan yang dimiliki oleh otoritas moneter. Dari ketiga sistem moneter yang dibahas tadi, sejatinya memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing, termasuk sistem moneter yang sekarang kita gunakan yaitu after Bretton Woods system. Kesimpulan dan opini pribadi saya terhadap pembahasan materi dengan tema sejarah singkat sistem moneter internasional dapat saya simpulkan bahwa emas adalah salah satu sarana investasi kita ke depannya, mengingat harga emas yang tidak akan termakan inflasi dan harganya akan terus mengikuti zaman. Dan yang kedua, menurut saya, pelemahan rupiah yang mungkin memiliki konotasi negatif di masyarakat umum, sebenarnya itu adalah salah satu cara meningkatkan ekonomi di negara kita ini, negara Indonesia, agar arus masuk modal serta jumlah impor dan ekspor tetap terjaga. Cukup sekian pembahasan materi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian materi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.